Pemirsa, BBM bersubsidi akan segera dibatasi mulai 17 Agustus mendatang. Penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran pun akan dievaluasi oleh pemerintah. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap rencana pemerintah dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki penerimaan negara. Luhut menegaskan sejumlah kebijakan tengah disiapkan guna menjaga stabilitas keuangan negara, termasuk di dalamnya pembatasan BBM bersubsidi. Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ. Nah, kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA. Dan itu juga kesehatan sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negeri yang bertahap sekarang sedang dibereskan. Terkait rencana tersebut, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi belum diputuskan. Bukan belum goal, kita kan harus rapat koordinasikan dulu. Ya. Apa saja Pak hitung-hitungannya Pak? Ya tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada. Regulasi pembatasan BBM bersubsidi hingga kini masih terus dikebut. Mekanisme pembatasan BBM pun sedianya dirumuskan dengan matang agar tidak terjadi kegaduhan yang justru merugikan masyarakat. Tim Liputan BTV. Untuk membahas rencana pembatasan BBM bersubsidi dan akan seperti apa dampaknya untuk masyarakat, sudah bergabung bersama kami Sekjen Dewan Energi Nasional Joko Siswanto, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi, dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN Edi Suparno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Pak Joko, ini pembatasan ini seperti apa bentuknya? Apakah nanti akan ada kenaikan harga atau mungkin pengurangan kuota, Pak? Kenaikan harga nggak ada kayaknya. Kuota juga seperti yang sudah diuji cobakan oleh Pertamina. Untuk kendaraan tidak akan melebihi daripada sekali ngisi gitu ya, kapasitas dari tangkinya itu sendiri. Nah, kebijakan ini atau pemerintah akan melakukan ini sebetulnya kalau kita lihat Undang-Undang Energi Nomor 30 2007 Pasal 21 Ayat 3, saya bacakan ya. Penyediaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara tepat sasaran dan untuk golongan masyarakat tidak mampu. Ya, kita garis bawahi masyarakat tidak mampu. Kemudian ayat 4-nya, pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan listrik secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai. Nah, banyak usulan daripada masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu begitu ya, bahwa orang yang kaya itu sudah tidak layak untuk mendapatkan subsidi, sehingga akan diatur ya mana yang berhak mendapat subsidi, mana yang tidak. Kan undang-undangnya sudah jelas. Nah, Pertamina juga akan uji coba dengan sistem IT. Nah, nanti kita lihat regulasinya yang keluar seperti apa gitu. Baik, artinya pembatasannya seperti apa Pak Joko? Ya, kalau sekarang kan misalnya kemarin uji coba Pertamina, Innova masih dapat begitu ya, baik itu Pertalite maupun biosolar. Nah, nanti ke depan kemungkinan ya angkutan umum, sepeda motor, angkutan barang, sembako itu yang bisa mendapatkan subsidi. Karena kan mereka memang masih berhak gitu ya. Tetapi kalau orang kaya yang punya mobil pribadi begitu ya, ada kemungkinan itu ya tidak diperkenankan lagi untuk mendapatkan BBM subsidi, karena orang yang sudah beli mobil itu banyak usulan bahwa itu adalah kriteria orang sudah mampu gitu. Baik, kan artinya ada sudah jelas tidak mampu ya. Kalau orang sudah bisa membeli mobil artinya dia sudah mampu. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, tepatkah kebijakan ini dilakukan dengan kondisi ekonomi sekarang, Pak? Yang pertama, pernyataan Luhut itu tidak jelas itu ya. Pembatasannya tadi apa ditanyakan, apakah pembatasan kuotanya? Kalau itu yang dilakukan pembatasan kuota, ini akan menimbulkan masalah baru itu ya. Akan terjadi antrian di mana-mana dan ini menimbulkan keresahan sosial. Tapi kalau dimaksud pembatasan itu agar subsidinya itu tepat sasaran,
itu yang harus dilakukan gitu ya. Dan saya kira tepat sekali. Dan kalau itu dilakukan seperti kata Pak Joko tadi, tidak mempengaruhi harga sama sekali gitu ya. Tapi menggunakan instrumen tertentu gitu ya, agar subsidi tadi tepat sasaran. Nah selama ini instrumennya itu tidak jelas juga gitu ya. Pertamina mencoba menggunakan Pertamina gagal juga, menggunakan instrumen yang lain gagal gitu ya. Jadi saya pikir kalau pembatasan tadi dalam rangka untuk subsidinya itu akan tepat sasaran, karena yang tidak tepat sasaran itu besar sekali gitu ya, sekitar 80 triliun itu yang salah sasaran. Nah itu yang harus diselamatkan, tapi gunakan instrumen yang jelas dan itu dicantumkan dalam peraturan pemerintah 191 itu ya, agar kalau terjadi penyelewengan maka aparat bisa menindak tadi. Nah selama ini saya melihat pemerintah nggak pernah serius gitu ya dalam menggunakan instrumen tadi gitu. Kalau pemerintah mau sebetulnya itu bisa dibatasi dan diselamatkan gitu ya, salah sasaran yang sekitar 80 triliun tadi itu Mas Paulus. Baik Pak Edi, pemerintah selama ini ternyata dinyatakan masih belum serius untuk menghadapi hal ini. Lantas pembahasannya di Komisi 7 DPR RI seperti apa supaya kedepannya pemerintah bisa terlihat lebih serius untuk menghadapi masalah subsidi BBM ini? Ya, subsidi BBM ini yang tidak tepat sasaran sudah kami sampaikan kepada pemerintah agar segera payung hukumnya direvisi ya, Perpres 191 tahun 2014. Itu sudah kami sampaikan kurang lebih 3 tahun yang lalu ya, dan ini butuh waktu untuk merevisinya. Nah, tetapi ya kembali lagi tidak ada kata terlambat ya di sini ya, sepanjang bisa direvisi dan bisa direvisi segera, tentu kami harap itu bisa dilaksanakan. Perlu kami juga jelaskan di sini, pertama, ya tidak ada pembatasan kuota, tidak, karena kita baru saja menyetujui di DPR bersama dengan Kementerian SDM untuk kuota BBM tahun depan. Jadi tidak ada pembatasan kuota, bahkan kuotanya meningkat. Gitu. Nah, tetapi memang selama ini karena BBM bersubsidi baik itu Pertalite maupun solar itu diberikan secara tidak tepat sasaran. Subsidi yang nilainya 163 triliun untuk tahun ini, yaitu 80% penggunanya adalah masyarakat mampu. Nah, jadi artinya 130 triliun itu diberikan kepada masyarakat mampu. Nah, jika memang kedepannya nanti akan ada pembatasan dalam bentuk peraturan yang membatasi mereka yang hanya berhak membeli, tentu anggaran yang tadinya dipergunakan untuk subsidi itu kan bisa dialokasikan ke yang lain, untuk pembangunan sektor ekonomi, untuk pemberian penguatan bansos dan lain-lain. Jadi saya kira ada ruang fiskal yang bisa kemudian ditambah untuk dimasukkan tempat yang lain. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, ya kebijakan ini harus disosialisasikan, dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai maksud dengan tujuan yang baik ini kemudian justru karena tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat menimbulkan keresahan. Justru UMKM, ojol, angkutan umum, ya angkot itu sekarang merasa bahwa mereka ke depan itu tidak bisa membeli BBM bersubsidi lagi karena dibatasi. Padahal kan tidak demikian. Jadi saya himbau dalam hal ini agar pemerintah segera bisa mensosialisasikan ini secara masif agar penyampaiannya itu tepat dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Baik, selain sosialisasi, regulasi juga harus jelas Pak Joko. Pak Joko, waktu itu beberapa waktu lalu pernah sebenarnya BBM ini diatur melalui plat nomor seperti itu. Plat-plat tertentu saja yang bisa mendapatkan untuk BBM bersubsidi ini. Lantas kedepannya seperti apa untuk memastikan bahwa ketika penerapan aturan ini tidak bocor lagi Pak di lapangan, sehingga tadi tepat sasaran? Nah, Pertamina sudah uji coba dengan barcode ya. Jadi sebagai contoh yang sudah dilakukan Pertamina adalah uji coba untuk mobil Innova misalnya. Itu dikasih, mereka daftar berdasarkan pakai STNK gitu, terus nanti dikasih barcode. Jadi nanti di SPBU itu dia tinggal scan barcode-nya, begitu udah scan, oke dia berhak, maka nanti bensinnya bisa keluar. Ya, itu yang terakhir dilakukan oleh Pertamina. Nah, ke depan agar supaya lebih mudah pelaksanaannya oleh operator SPBU, ya. Satu itu, yang kedua misalnya sepeda motor gitu ya. Ya sudah, roda 2 bisa semua gitu. Kan gampang operatornya. Tanpa harus sepeda motor itu punya barcode, dia sudah bisa. Karena kriterianya jelas, sepeda motor roda 2.
Nah, untuk mobil, misalnya yang untuk Grab, nah itu persyaratannya adalah, kan Grab ada juga yang plat hitam gitu ya, yang plat mobil sama dengan platnya dengan mobil pribadi. Nah itu selama dia terdaftar sebagai perusahaan angkutan umum, ini Grab atau taksi atau apa gitu lah, Gojek dan sebagainya, Gokar, nah itu bisa gitu. Nah juga untuk angkutan umum yang barang sembako gitu, untuk pertanian kecil itu bisa. Baik Pak Fahmi, menurut simple, aturannya simple gitu, supaya di lapangan itu bisa terimplementasi. Baik Pak Fahmi, dengan cara-cara itu menurut Anda apakah akan bisa diimplementasikan nanti di lapangan? Apalagi kalau melihat ini targetnya adalah tanggal 17 Agustus, artinya sekitar 1 bulan lagi Pak untuk kemudian kebijakan ini diterapkan. Ya, jadi saya kira yang pertama harus ditetapkan dulu adalah mekanismenya itu. Apakah seperti yang disampaikan Pak Joko itu ya. Nah, kemudian setelah itu dirubah perpesnya, dan yang kemudian yang ketiga adalah sosialisasi itu ya. Jangan tergesa-gesa, jangan dipatok tanggal 17 Agustus harus diterapkan misalnya. Nanti juga akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah, mengenai mekanisme, saya supaya itu ya mekanismenya itu dapat diimplementasikan di SPBU. Tapi misalnya kriterianya mudah aja, misalnya yang boleh membeli BBM subsidi adalah sepeda motor. Kemudian yang kedua adalah angkutan kota, ketiga angkutan barang gitu ya, atau juga nanti misalnya angkutan yang ozol. Itu saya kira sudah jelas dan sangat mudah diterapkan. Nah nanti di SPBU nanti dibuat jalur itu ya, distribusi yang berhak tadi. Nah yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan mekanisme tadi, maka ya dia tidak boleh dan dia harus pindah ke Pertamax misalnya. Memang itu terjadi kenaikan gitu ya, tetapi kenaikannya tidak secara frontal, tidak secara keseluruhan, dan saya yakin tidak secara signifikan akan memicu inflasi gitu ya. Jadi terapkan suatu mekanisme yang sederhana dan itu applicable di SPBU gitu ya. Kalau misalnya terapkan kriterianya 1.400 cc ke atas, ini kesulitan bagi petugas SPBU gitu ya. Tapi kalau sepeda motor, angkutan barang itu jauh lebih mudah bisa terapkan dan itu perlu sosialisasi gitu. Baik, Pak Joko, ini kan aturan saja sebenarnya secara utuh belum rampung. Lantas mengapa pemerintah begitu optimis 17 Agustus nanti ini segera diterapkan? Artinya sosialisasi kurang dari sebulan dong kalau kayak gitu. Seperti kata Pak Fahmi ya, kita menunggu revisi Perpres ini ditandatangani oleh Bapak Presiden. Kemudian sesuai dengan regulasi juga bahwa setelah itu diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu perlu waktu juga. Dan setelah itu sesuai dengan regulasi yang ada, semua peraturan yang terbit, peraturan baru itu wajib dilakukan sosialisasi terlebih dahulu pada masyarakat. Nah, seberapa waktu yang dibutuhkan agar seluruh masyarakat, terutama yang orang yang berhak menggunakan atau yang tidak menggunakan ini paham seluruh Indonesia, itu juga nanti dilihat bagaimana di lapangannya nanti gitu. Yang jelas itu memang harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Baik, Pak Edi, bisakah kira-kira pemerintah, apakah Pak Edi optimis pemerintah dalam waktu singkat ini bisa segera menyusun regulasi dan juga mensosialisasikan, Pak? Ya, saya kira nggak ada pilihan lain ya. Kalau memang ditunda-tunda lagi, kan artinya kita melakukan pemborosan ya terhadap anggaran. Nah, dan saya pikir ruang fiskal ke depan kan juga sangat terbatas. Di mana kita sekarang bisa menghemat anggaran, tentu sebaiknya dilakukan dengan segera. Dan ini yang salah satunya adalah penghematan anggaran di sektor energi, di mana saat ini kita lihat kan masih ada penggunaan BBM atau sumber energi yang tidak tepat sasaran, terutama yang mendapatkan subsidi. Satu diantaranya BBM, satu lagi LPG 3 kg. Nah itu kan penggunanya itu kan masyarakat yang sesungguhnya mampu, mayoritas ya. Jadi menurut saya secepatnya pemerintah bisa sudah mengaplikasikan
mekanisme ini, peraturannya sudah bisa dilaksanakan, saya kira secepatnya saja dilaksanakan. Tetapi kembali lagi, kebijakan yang buruk adalah kebijakan baik yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Gitu. Jadi harus ada sosialisasi, harus ada komunikasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan pada masyarakat. Dan kedua, harus ada pelaksanaan uji cobanya. Jangan sampai nanti menimbulkan antrean, nanti menimbulkan gundahan di masyarakat bahwa proses untuk isi BBM kok sekarang sulit, kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira ini ada proses memang untuk menjelang diberlakukannya sistem tersebut, peraturan tersebut, tetapi saya yakini karena kemarin pun kita sudah mengalami proses di mana ketika premium dihapus ya dan kemudian diberlakukan hanya dijual pertalite itu tidak ada gejolak. Kedua juga ketika My Pertamina itu diberlakukan itu juga boleh dibilang tidak ada antrean, tidak ada keluhan masyarakat yang signifikan. Jadi sudah ada pengalaman yang sebelumnya, tinggal kita bagaimana menyempurnakannya dalam kondisi di mana nanti pemerintah sudah betul-betul konsekuen menerapkan bahwa yang boleh membeli pertalite, yang boleh membeli diesel atau solar subsidi itu adalah masyarakat dengan kriteria tertentu. Yang lainnya harus membeli yang harga pasar. Baik, Pak Edi, tapi biasanya juga ketika ada kebijakan yang berkaitan dengan energi dampaknya akan domino, akan berpengaruh ke sektor-sektor lain. Apakah ini juga dibahas di DPR, Pak? Ya sekarang kita melihat begini. Kalau proses yang sekarang terjadi itu ya adalah ketika nanti masyarakat bermigrasi ke BBM yang non subsidi, diperkirakan nanti akan memicu inflasi. Kami tidak memperkirakan ada inflasi yang lebih tinggi. Justru kami ingin mencoba untuk melihat dampak kalau peraturan ini tidak terkomunikasi dengan baik ya. Justru dampaknya adalah nanti masyarakat akan menyangka bahwa wah saya nanti harus membeli BBM lebih mahal lagi. Tukang sayur nanti mobil sayur nanti akan membeli BBM lebih mahal. Saya menjual sayur lebih mahal lagi. Nah hal itu yang sebenarnya harus kita cegah. Jangan sampai membingungkan masyarakat. Tetapi intinya dari dampak ekonomi saya kira sudah dihitung ya bahwa pun kalau ada efek inflator ya saya kira inflasinya tidak akan terlalu tinggi ya. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, seberapa besar sebenarnya nanti dampak pembatasan subsidi BBM bersubsidi nanti, utamanya untuk kelas menengah? Ya, pertama sebetulnya pemerintah jangan mudah mengumbar suatu pernyataan yang belum tentu diterapkan. Gitu. Pembatasan 17 Agustus misalnya, ini saya kira terlalu gegabah gitu ya. Karena pernyataan itu akan memberikan dampak juga gitu ya. Misalnya akan mendorong panic buying. Nah itu yang berbahaya juga gitu ya. Nah kemudian kalau pembatasan subsidi tadi apakah memberikan dampak gitu ya. Kalau instrumennya digunakan adalah membatasi sepeda motor dan angkutan kota, maka para pemilik mobil pribadi tadi itu kan memang dipaksa harus pindah ke Pertamax gitu ya. Nah artinya dia ada kenaikan harga sesungguhnya dari Pertalite ke Pertamax tadi gitu ya. Nah tetapi ini tidak akan secara signifikan gitu ya menaikkan inflasi karena ini tidak kenaikan BBM secara serentak gitu ya. Jadi saya kira kekhawatiran untuk pembatasan terhadap inflasi saya kira tidak terlalu beralasan gitu ya. Jadi lakukan saja, tetapi itu tadi menurut saya tahapannya. Yang pertama perbaiki temukan instrumen, perbaiki kemudian regulasinya, sosialisasi gitu ya. Tadi penghapusan premium ke Pertalite itu butuh waktu 3 tahun itu Pak Edi. Dan itu pun ada bridgingnya itu Pertalite. Jadi butuh waktu seperti itu ya. Nah maksud saya kebijakan pembatasan tadi harus jelas, kemudian butuh waktu tadi untuk sosialisasi agar tidak menimbulkan dampak sampingan itu, Mas. Baik, Pak Joko singkat saja, tadi kan sudah dampak secara luas, tapi dampak secara pada saat penerapan seperti apa pemerintah nanti membantu Pertamina dalam hal ini pelaku kebijakan ini untuk mengurai antrian dan juga mungkin meminimalisir penimbunan yang diduga mungkin bisa saja akan terjadi pada saat penerapan kebijakan ini? Kalau untuk sepeda motor kan saya rasa nggak ada masalah ya, nggak ada yang berubah gitu ya.
untuk angkutan umum juga demikian, sembako dan barang gitu ya. Nah, untuk kendaraan pribadi kita belum tahu sebetulnya ini regulasi akan terbit seperti apa gitu. Nah, kalau untuk kendaraan pribadi yang digunakan untuk Grab gitu ya, pokoknya untuk angkutan gitu, untuk angkutan umum itu kan nanti dia terdaftar oleh perusahaan Grab-nya gitu misalnya ya. Nah, itu bisa diberikan barcode. Tapi kalau untuk kendaraan pribadi seperti kata Pak Fahmi tadi bahwa kalau memang di situ sudah tidak diperkenalkan misalnya, ya dia antrinya di Pertamax, sedangkan yang untuk Pertalite, ya untuk sepeda motor dan angkutan umum, angkutan barang juga orang, kira-kira itulah. Jadi itu. Nah, cuman memang sekali lagi ini perlu dilakukan sosialisasi agar supaya masyarakat nanti pas datang ke SPBU itu sudah jelas ngantrinya di Pertamax atau di Pertalite. Baik. Kita akan tunggu regulasinya seperti apa dan juga sosialisasinya seperti apa ke masyarakat. Semoga masyarakat bisa segera menerima juga sosialisasi ini sehingga tadi tidak terjadi kekeosan setelah aturan ini diterapkan. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, Sekjen Dewan Energi Nasional Pak Joko Siswanto dan juga pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmi Radi dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi PAN Edi Suparno telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak.